selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kertayasan 02. Dengan adanya wawancara ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, manajemen sekolah. Saya mulai pertanyaannya gitu. Pertanyaan yang pertama itu mengenai proses manajemen sekolah SD Negeri Kertayasan 02 ini. Dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah ini, bagaimana sih proses manajemen sekolah yang telah diterapkan di SD Negeri Kertayasan 02 ini? Pertanyaan yang pertama, apakah memerlukan evaluasi diri atau penilaian keadaan sekolah secara menyeluruh sebagai tindakan awal sebelum melakukan perencanaan pengembangan sekolah terlebih dahulu dalam meningkatkan mutu sekolah SD Negeri Kertayasan 02 ini? Ya, memakainya rapat mutu yang berlaku di awal tahun ajaran. Kemudian, bagaimana sih SD Negeri Kertayasan 02 ini menetapkan perumusan visi, misi, serta tujuan? Caranya kita mengadakan rapat komite, dewan, dan perwakilan orang tua murid. Baru kita menentukan visi, misi, dan tujuan sekolah yang akan dijalankan atau dilaksanakan ke depan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana perencanaan yang telah dilakukan dalam melaksanakan proses manajemen sekolah? Rencananya sesuai dengan visi dan misi yang setelah dijabarkan, kita dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah pelaksanaan yang telah diterapkan sudah sesuai dengan harapan dan keinginan? Ada yang sesuai dan ada yang terkendala dengan adanya anggaran dan sarkas. Kemudian yang pertanyaan yang kelima, tindakan apa yang dilakukan dalam mengevaluasi proses manajemen sekolah? Tindakannya yang utama yaitu mengondisikan yang belum tercapai, kemudian membahas langkah selanjutnya atau apa yang harus dilakukan ke depannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana hasil pelaporan dalam melaksanakan proses manajemen sekolah? Apakah sudah sesuai dengan tujuan? Ya, sudah sesuai dengan tujuan kita atau tujuan sekolah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ini mengenai komponen manajemen sekolah dalam memenuhi komponen manajemen berbasis sekolah di SD Negeri Kertayasan 02. Pertanyaan yang pertama, apakah kesiapan personil dalam melaksanakan dan terlihat dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SD Negeri Kertayasan 02 sudahkah berjalan sesuai dan dengan lancar, dan bagaimana cara meningkatkan kemampuan personil khususnya perubahan sikap? Caranya melibatkan semua dewan guru, warga sekolah, warga atau wali murid, dan anak-anak untuk bersama-sama meningkatkan, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditiadakan, atau tindakan apa yang harus dilakukan ke depannya. Mungkin pertanyaan yang kedua, bagaimana mengelola pendanaan sekolah ini? Pendanaan sekolah karena memakai dana BOS, kita berpedoman pada ARKAS. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana melakukan sistem penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah secara utuh? Melakukan sistem penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah secara utuh kembali lagi ke visi, misi, dan tujuan sekolah. Apa yang harus dilaksanakan tertera di dalam itu. Mungkin pertanyaan yang terakhir ini ya Bu, mengenai manajemen berbasis ke sekolah yang lebih intinya. Yang pertama, apakah sih Bu manajemen berbasis sekolah diterapkan di SD Negeri Kertayasan 02 ini? Manajemen berbasis sekolah tetap diterapkan, apalagi sekarang memakainya kurikulum merdeka, harus ada
ada langkah-langkah yang sesuai dengan manajemen dengan kegiatan AMBK. Kemudian dalam penerapan manajemen berbasis sekolah ini, apakah pernah dilakukan rapat yang melibatkan semua warga sekolah? Ya, pernah. Kemudian dalam penerapan manajemen berbasis sekolah, apakah pernah dilakukan penyusunan program dan membutuhkan waktu yang cukup lama? Tetap melakukan atau membentuk kepanitiaan, kemudian membentuk namanya itu ya, membahas program selanjutnya atau program yang ada di dalam manajemen berbasis sekolah. Kemudian yang keempat, apakah pernah dilakukan pengorganisasian dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah? Organisasi yang sekolah tidak ada ya, hanya sekedar kegiatan KKG yang ada. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa saja sih Bu faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan manajemen berbasis sekolah? Faktor pendukung ya harus ada dana, kemudian hambatannya ya kembali lagi keterbatasan waktu, dana, dan syarat prasasti. Kemudian pertanyaan selanjutnya, salah satu tujuan manajemen berbasis sekolah ini berupa peningkatan akuntabilitas sekolah. Apakah ada kiat-kiat tertentu yang dilakukan sekolah ini untuk meningkatkan akuntabilitasnya? Kalau kiat ada, ingin lebih memajukan sekolah dengan adanya MBS ya, ingin memajukan, tapi kan kembali lagi ke semuanya ke lingkungan pendukungnya. Bagaimana sih Bu cara yang telah diterapkan pada manajemen berbasis sekolah di SD Negeri Kertai Samudra? Diterapkannya secara menyeluruh, secara koordinasi pada guru, karena di SD ini guru wali kelas ya, guru bidang, jadi semua guru kelas terlibat dan guru bidang. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa saja sih faktor ketidakberhasilan dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah dan bagaimana cara efektif untuk menghindari ketidakberhasilan tersebut? Biasanya ketidakberhasilannya kurang terkoordinasi, kurang kerjasama dengan guru-guru, kemudian kurangnya sarpras pendukung, makanya kurang berhasil. Cara efektifnya ya harus ada kerjasama dengan guru, dengan wali murid, dengan warga sekolah, kemudian harus ada pendukung yang bisa melancarkan semua kegiatan yang harus dilaksanakan, terutama waktu, dana, syarat prasasti. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apa saja karakteristik keberhasilan nyata dari implementasi manajemen berbasis sekolah di SD Negeri Kertai Samudra? Apa saja karakteristik berhasil apa ya? Kegiatan seperti ekstrakurikulernya Jalan lancar. Jalan lancar. Di sini ada beberapa ekstrakurikuler yang agak menonjol, silat, renang, itu juga agak menonjol. Kemudian pertanyaan yang terakhir, saat menerapkan dan melaksanakan manajemen berbasis sekolah ini, apakah ada hambatan yang terjadi? Hambatan yang signifikan tidak ada, cuma kembali lagi ke sekolahan atau lingkungan sekolah, dari warga sekolah, guru, dan anak-anak. Hambatannya
bukan hambatan itu ya, berarti ketertundaan. Kalau hambatan kan tidak mau terjadi, kalau ini akan agak lambat kayak gitu. Jadi hanya hambatan kecil, bukan hambatan berarti. Sekian pertanyaan wawancara dari saya. Terima kasih Bu atas waktunya dan saya mohon maaf